Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Rodiani, Tania Afifah, dan Muhammad Ali Yahya Afisena akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan tema Teori Biaya. Konsep biaya cost, yaitu nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu hasil atau tujuan tertentu. Pengorbanan yaitu berupa uang, barang, tenaga, pikiran, waktu, dan kesempatan. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi. Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, seperti tahunan dan multitahunan. Perbedaan biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek jika terdapat fixed dan variable cost. Jangka pendek berlaku hukum the law of the diminishing return, yaitu atau hukum kenaikan yang semakin menurun, yaitu jika dalam proses produksi terdapat input tetap atau fixed cost, artinya produksi masih dalam jangka pendek. Apabila semakin banyak input variabel yang digunakan, maka output akan bertambah dengan pola pertambahan yang menunjukkan MP naik, maksimum, lalu turun sampai 0, dan akhirnya negatif. The law of the diminishing managerial return. AP mula-mula naik, maksimum lalu turun tapi tidak menjadi negatif, disebut the law of the diminishing average return. Dalam jangka panjang, jika semua fixed cost sudah menjadi variable cost. Dalam menganalisa biaya, umumnya tidak terlepas dari analisa penerimaan atau revenue atau total revenue. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Biaya berubah total atau TVC, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Contohnya yaitu tenaga kerja. Biaya tetap total atau TFC, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Contohnya pendirian pabrik, mesin-mesin, air, listrik, telepon, penyusutan, dan lain-lain. TC sama dengan TFC plus TVC. Biaya total atau TC. Keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan, yang terdiri dari biaya tetap atau TFC dan biaya variabel atau TVC. Biaya tetap rata-rata AFC, perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. AVC sama dengan TVC per D. Biaya berubah rata-rata atau AVC, perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. AVC sama dengan TVC per Q. Biaya marginal atau MC, kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. MC delta TC per delta Q.
Analisis biaya produksi jangka pendek atau short run. 3 konsep fungsi tentang biaya produksi yaitu 1. Biaya tetap total, total fixed cost, TVC sama dengan F atau konstan. 2. Biaya variabel total, total variable cost, TVC sama dengan F, output atau Q. 3. Total cost, TC sama dengan TFC per TVC. Biaya rata-rata. 1. Average fixed cost, AVC sama dengan TVC per Q. 2. Average variable cost, AVC per TVC per Q. 3. Average cost, AC sama dengan TC per Q sama dengan TVC plus TVC per Q sama dengan AFC plus AVC. Biaya marginal atau marginal cost, MC sama dengan delta TC per delta Q. Biaya produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Perusahaan bukan saja dapat menambah tenaga kerja, tetapi juga dapat menambah jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya. Luas tanah yang digunakan, terutama dalam kegiatan pertanian, dan luasnya bangunan atau pabrik yang digunakan. Biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Teori-teori biaya jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang. Tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total terutama dengan perubahan biaya variabel. Maka LMC sama dengan delta LTC per delta Q. Keterangan LMC sama dengan marginal jangka panjang, long run marginal cost. Delta LTC sama dengan perubahan biaya total jangka panjang. Delta Q sama dengan perubahan output. Biaya rata-rata jangka panjang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas memproduksinya. Biaya total dibagi jumlah output. LRAC sama dengan LTC per Q. Keterangan LRAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost Q sama dengan jumlah output. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. LTC sama dengan delta LVC. Keterangan LTC sama dengan biaya total jangka panjang atau long run total cost. Delta LVC sama dengan perubahan biaya variabel jangka panjang. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu perubahan output. Perubahan output menaik atau increasing return to input variable. Fungsi outputnya yaitu Q sama dengan BX plus CX kuadrat. Fungsi biayanya sama dengan TC sama dengan A plus BQ min CQ kuadrat. Jadi TVC sama dengan BQ min CQ kuadrat dan TFC-nya sama dengan A. Jadi average cost lebih besar dari average variable cost, lebih besar dari marginal cost. Nah, untuk perubahan output tetap yaitu atau constant return to input variable, untuk fungsi outputnya yaitu Q sama dengan BX. Fungsi biaya sama TC sama dengan A plus BQ. Jadi TVC sama dengan BQ, TFC-nya sama dengan A. Jadi average cost lebih besar dari average fixed cost sama dengan marginal cost. Untuk perubahan output menurun atau decreasing return to input variable. Fungsi outputnya Q sama dengan BX min CX kuadrat. Fungsi biayanya yaitu TC sama dengan A plus BQ plus CQ kuadrat.
dengan TVC sama dengan BQ plus CQ kuadrat dengan TFC-nya adalah A, sehingga marginal cost lebih besar dari average cost lebih besar dari average variable cost. Perubahan output naik dan menurun atau increasing decreasing return to input variable. Untuk fungsi outputnya yaitu Q sama dengan BX plus CX kuadrat min DX pangkat 3. Untuk fungsi biayanya yaitu Q sama dengan BX plus CX kuadrat min DX pangkat 3. Sehingga TVC-nya yaitu BQ min C kuadrat CQ kuadrat plus DQ pangkat 3 dan TFC-nya adalah A. Jadi marginal cost lebih besar dari average cost, lebih besar dari average variable cost. Nah, untuk contoh soalnya yaitu sebuah pabrik sandal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap atau fixed cost sebesar 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah sandal atau 1 unit sandal yaitu 500. Apabila sandal tersebut dijual dengan harga 1.000, maka yang ditanyakan adalah fungsi biaya total atau cost, fungsi penerimaan total atau TR, dan variable cost. Yang B yaitu pada saat kapan pabrik sandal mencapai BEP, dan yang C adalah untung atau ruginya apabila memproduksi 9.000 unit. Nah, yang A yaitu fixed cost-nya adalah 1 juta, sedangkan variable cost-nya adalah Rp500. Nah, fungsi biaya variabelnya VC-nya sama dengan 500 Q, yaitu persamaan pertama. Dan persamaan kedua yaitu fungsi biaya total cost sama dengan fixed cost plus variable cost, sehingga C-nya sama dengan 1 juta plus 500 Q. Nah, untuk fungsi penerimaan total revenue, yaitu price dikalikan quantity sama dengan TR-nya 1.000 Q. Nah, untuk break even point-nya terjadi pada saat TR sama dengan TC. Tadi kan dari TR-nya 1.000 Q sama dengan 1 juta plus 500 Q. Dipindah ruas jadi 1 juta Q min 500 Q sama dengan 1 juta. Nah, 1 juta dikurangi 500 adalah 500 Q sama dengan 1 juta. Untuk Q-nya yaitu 1 juta dibagi 500 sehingga hasilnya adalah 200 unit. Nah, pabrik sandal akan mengalami BEP pada saat Q sama dengan 2.000 unit. Pada biaya total C, 1 juta plus 500 dikalikan 200 unit, sehingga cost-nya adalah 2 juta. Nah, pada saat memproduksi 9.000 unit, maka TR-nya sama dengan price dikalikan oleh quantity. Price-nya tadi yaitu 1.000 dikalikan 9.000 unit, sehingga 9 juta. Nah, untuk cost biaya sendiri itu 1 juta ditambah 500 dikalikan quantity. Tadi kan kuantitinya 9.000 unit, jadi 1 juta ditambah 500 dikali 9.000 yaitu 4.500.000, sehingga totalnya adalah 5.500.000. Bila TR lebih besar dari TC, maka keadaan laba atau untung. Nah, labanya dapat dicari dengan TR min TC. Jadi tadi 9 juta dikurangi 5.500.000, sehingga labanya adalah 3.500.000. Bila hanya memproduksi 1.500 unit, maka akan mengalami kerugian sebesar. Nah, untuk mencari ruginya ini yaitu TR min TC. Diketahui tadi kan 1.000 harga per piece-nya 1.000 dikalikan dengan jumlah unitnya 1.500 dikurangi total cost 1 juta ditambah 500 dikalikan dengan 1.500.000, sehingga didapatkan 1.500.000 dikurangi 1.750.000, maka kerugiannya sebesar 250.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.